Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas kimia akan menjelaskan tentang elektrokimia subpokok bahasan khusus sel volta. Jadi di sini kita akan kupas sejenak tentang sel volta. Jadi sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik. Jadi dia ini mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik, sehingga sel volta ini menghasilkan arus listrik. Jadi contoh ada seng atau Zn dicelup dalam larutan tembaga 2 sulfat. Di Zn dicelup dalam larutan tembaga 2 sulfat, CuSO4. Artinya ini tembaga 2 sulfat, artinya tembaga bilangan oksidasinya 2. Ya, kalau ada seperti angka Romawi ini menunjukkan bilangan oksidasi tembaga. Selanjutnya kita lihat reaksinya. Jadi Zn tambah CuSO4 menghasilkan, ini mendorong ya. Jadi mendorong Cu menjadi ZnSO4 ya, tambah Cu. Tadinya Zn di sini 0, tiba di sini dia bermuatan positif 2, menggantikan posisi tembaga. Jadi dari 0 menjadi positif itu oksidasi. Di sini tadinya positif 2 menjadi 0, berarti dia mengalami reduksi. Jadi artinya Zn mereduksi tembaga. Kita lihat ada gambar. Jadi ini jembatan garam. Ini jembatan garam, ada natrium nitrat dalam agar ya. Bisa juga kertas saring. Lalu di sini ada kawat, di sini ada voltmeter. Jadi elektron dari seng ini ya, elektroda Zn mengalir ke elektroda tembaga, menghasilkan tembaga 2+ ya, Cu. Ini NO3- ion nitrat ya, masuk. Jadi ada aliran kation ya. Ini aliran kation dan aliran anionnya ke sini. Ini aliran anion. Ini aliran kation yang positif. Aliran anion di sini. Nih. Seperti ini. Jadi di sini terjadi reaksi oksidasi Zn. Dari Zn menjadi ZnSO4. Di sini tadinya Cu2+ terurai menjadi Cu ya. SO4-nya diambil sama Zn, namanya reaksi pendesakan ya. Ini ada reaksinya, Zn tambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ tambah Cu. Jadi Cu2+ ini CuSO4, Zn2+ ini adalah ZnSO4. Hanya penulisannya disederhanakan saja lah. Ya, kita lihat Zn menjadi Zn2+, itu kan naik, berarti dia oksidasi. C2+ menjadi Cu itu turun, 2 menjadi 0 ya. 0 menjadi 2 ya. Turun dia. Jadi pada saat dia bilangan oksidasinya naik, berarti dia melepas elektron. Jadi ada pengertian, 3 jenis pengertian tentang reaksi oksidasi reduksi. Yang pertama, ini dia kenaikan bilangan oksidasi. Itu pengertian oksidasi yang pertama. Pengertian oksidasi yang kedua adalah pelepasan elektron, dan pengertian oksidasi yang ketiga adalah pengikatan oksigen. Jadi ini adalah pengertian oksidasi yang kedua, melepas elektron. Jadi oksidasi juga itu adalah melepas sejumlah elektron. Sementara reduksi adalah menyerap sejumlah elektron. Untuk reaksi setengahnya, setengah reaksinya bisa kita lihat. Jadi Zn menjadi Zn2+. Zn menjadi Zn2+. Di sini kan kelebihan elektron. Kemarin kita sudah bahas tentang redoks. Tempat yang kelebihan elektron pasti ditambah sejumlah elektron. Berapa kelebihannya? Di sini kan 0 menjadi 2. Berarti kelebihan 2 elektron ini 2+. Ya, tambah 2 elektron. Begitu juga ini reduksinya. Cu2+ menjadi Cu, berarti di sini yang kelebihan elektron. Ya, tambahlah di sini. Kita lihat selanjutnya komponen sel volta ya. Di sini ada gambar, kita kembali ke gambar. Yang pertama elektrode. Ini elektrodenya.
Ini lagi elektroda. Jadi yang negatif ini adalah yang positif ini adalah tembaga dan yang negatif ini adalah seng. Di sini terjadi reaksi oksidasi di elektroda negatif ya. Sementara elektroda positif terjadi reaksi reduksi ya. Sini oksidasi, di sini reduksi. Terus aliran elektron sini anion ya. Ini kation ya. Jadi seng dari sini seperti ini tadi yang saya tunjuk ya. Ada jembatan garam, ini jembatan garam ya. Biasa agar, bisa juga kertas saring. Apa fungsi jembatan garam ini? Yang pertama menyeimbangkan muatan. Ya, jadi mana yang lebih besar muatannya disimbangkan lagi oleh jembatan garam ini. Mengalir lagi elektronnya ya, anionnya mengalir lagi. Selanjutnya menjadikan ini sebuah rangkaian tertutup sehingga voltmeter bisa bergerak, bisa membaca berapa beda potensial. Syarat untuk bisa membaca beda potensial, rangkaian itu haruslah rangkaian tertutup. Kita lihat ada diagram sel. Jadi diagram sel ini untuk menggambarkan logam mana yang berada di anoda dan logam mana yang berada di katoda. Sebelum kita membuat diagram selnya, kita harus ketahui dulu mana anoda, mana katoda. Jadi pada sel volta itu di katoda kita harus tahu siapa, di anoda juga kita harus tahu siapa. Jadi ini Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini reaksi oksidasinya. Ini reaksi yang ada di anoda. Berarti ini anodanya. Lanjut, reduksinya ini C2+ menjadi Cu. Ini yang ada di katoda. Sehingga penulisannya seperti ini. Zn mereduksi Cu ya. Tanda 2 garis seperti ini adalah tanda apa lagi namanya tadi? Jembatan garam ya. 2 ini artinya jembatan garam. Ini anodanya Zn ya. Dan ini katodanya, terjadi reaksi reduksi. Ini bermuatan positif, sini negatif, kan kebalikannya. Kalau sel volta ingat saja kapan katoda positif, anoda negatif. Kalau elektrolisis kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Kalau ini katoda positif, anoda negatif. Jika di voltmeter ternyata terbaca 1,1 volt, bagaimana penulisannya? Seperti ini diagramnya. Zn di anoda dan Cu di katoda ya. Intinya oksidasi dulu ditulis baru reduksi. Nah, ini jembatan garamnya. Beda potensialnya, potensial selnya adalah 1,1 volt. Jadi ini simbol dari potensial sel. Jadi kita lihat potensial elektroda standar. Apa itu potensial elektroda standar? Jadi potensial elektroda standar ini digunakan, jadi ini hasil eksperimen, digunakan adalah hidrogen. Di dalamnya ini ada batang platina. Jadi ini digunakan sebagai elektroda standar. Di dalam larutan yang mengandung ion H+ atau larutan asam. Perbedaan potensial sel pada suatu sel yang terbentuk dari 2 elektroda standar. Selanjutnya elektroda hidrogen sebagai pembanding. Inilah elektroda standarnya. Selanjutnya yang pertama gas hidrogen dalam tabung P1. Dalam tabung maksudnya gas hidrogen dalam tabung maksudnya ini tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 25 derajat Celcius. Maksudnya dalam tabung ini ya, memiliki tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Terus larutannya adalah haruslah asam. Konsentrasi 1 molar. Ini logam platina ya, Pt. Selanjutnya potensial elektroda standar hidrogen itu haruslah 0 volt. Setelah konversi ya, dibuat 0 volt. Potensial sel.
Jadi potensial sel adalah selisih dari potensial elektroda positif dan elektroda negatif. Kita lihat, ini rumusnya. Yang positif itu katoda, anoda itu yang negatif. Ingat kapan katoda positif, anoda negatif. Ya. Jadi potensial sel sama dengan potensial sel di katoda kurang potensial sel di anoda. Jika potensial selnya bernilai positif, berarti reaksi dapat berlangsung spontan. Jika hasilnya ini positif ya, berarti reaksi bisa berlangsung spontan. Jika tidak positif, berarti reaksi tidak dapat berlangsung jika dia negatif. Untuk contoh soalnya nanti kita akan masuk di video khusus pembahasan contoh soal potensial sel. Jadi potensial sel ini sebenarnya soalnya ada dua jenis. Dua cara menyelesaikan potensial sel. Yang pertama menggunakan data potensial sel. Ini yang kedua menggunakan deret volta. Ya kalau kita menghafal bisa pakai jembatan keledai ya. Jadi deret volta ini bisa dihafal menggunakan jembatan keledai. Seperti kita menghafal tabel periodik unsur. Banyak disediakan di Google ya. Atau dibuat sendiri boleh. Intinya jembatan keledai ini enak didengar dan mudah dihafal seperti itu. Nanti kita bahas tersendiri dalam video deret volta. Di sini kita fokus dulu secara umum tentang sel volta ini. Jadi kita lihat dari deret volta ini semakin ke kanan ternyata dia bersifat oksidator. Artinya semakin ke kanan ini dia itu lebih besar bilangan oksidasinya. Misalnya barium dan strontium, mana lebih besar biloxnya? Ya strontium di kanan. Ya. Semakin ke kanan semakin bersifat reduksi. Ya. Semakin memiliki bilangan oksidasi yang kecil. Minta maaf. Ini terbalik ini. Jadi semakin ke kanan itu semakin bersifat oksidator. Jadi yang di kiri bisa mendesak yang di kanan. Jadi biloxnya semakin bersifat oksidator ya. Mana oksidator itu artinya mengalami reduksi. Oh sudah benar ya. Jadi yang di kanan ini bisa mendesak logam-logam yang di kiri. Karena semakin ke kanan bilangan oksidasinya semakin besar. Semakin besar bilangan oksidasinya semakin susah untuk naik lagi. Tetapi dia mampu turun. Dia mampu turun dan menaikkan atom lain. Seperti itu. Apabila biloxnya besar berarti enol reduksinya besar juga. Artinya semakin mudah direduksi. Itu maksudnya enol reduksi ya. Potensial reduksinya. Jadi biloxnya semakin besar, kan bilangan oksidasi tinggi misalnya. Berarti dia mudah diturunkan, kan reduksi turun. Nah, seperti itu. Apabila dia mengalami turun, zat lain yang harus naik. Zat lain yang naik ini namanya teroksidasi. Jadi dia ini namanya oksidator. Kita lihat ada beberapa jenis sel volta. Yang pertama sel volta primer, yaitu sel kering ya, seperti zinc karbon, lalu baterai alkalin, baterai merkuri. Yang kedua ada sel volta sekunder, yaitu seperti aki dan sel nikel kadmium. Ini berbagai jenis baterai sekarang sudah banyak, mau HP, mau laptop atau apa saja ya. Ini sebagai sumber energi. Sel perak zinc. Terus ada terakhir sel bahan bakar. Ya, semoga bermanfaat pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.